Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Adisti Wulandari, NPM 210100075. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai maisir, garar, dan akad. Yang pertama kita membahas mengenai maisir. Maisir adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan yang ketika akad itu terjadi hasil yang diperolehnya belum pasti. Dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan. Judi merupakan kejahatan yang memiliki mudorot atau dosa lebih besar daripada manfaatnya. Contoh bentuk perjudian yaitu yang pertama adalah bermain falas, yang kedua bermain indeks harga saham, yang ketiga bermain bursa emas. Selanjutnya kita membahas mengenai garar. Garar adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Di dalam kontrak bisnis berarti mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Garar dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh bisnis yang mengandung unsur garar yaitu yang pertama jual beli dengan sistem ijon, yang kedua jual beli janin hewan, yang ketiga menjual barang yang belum menjadi miliknya, yang keempat jual beli yang objek transaksinya tidak ada wujudnya atau ma'dun. Dan di dalam Islam suatu bisnis atau kegiatan yang mengandung unsur maisir dan garar itu dilarang. Selanjutnya kita membahas mengenai akad. Menurut istilah terminologi, yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syarak, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. Ikatan atas bagian-bagian tasyaruf menurut syarak dengan cara serah terima. Lalu kita membahas mengenai rukun-rukun akad. Yang pertama adalah akid. Akid adalah orang yang berakad. Yang kedua, ma'qud alaih. Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga, maudu al-akad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat, sigat al-akad, yaitu ijab dan qabulnya. Lalu kita memasuki macam-macam akad. Yang pertama, akad manji. Akad manji adalah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Yang kedua adalah akad mu'alak, ialah sudah ada akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam akad. Yang ketiga, akad mudafi, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Lalu, yang terakhir kita membahas mengenai berakhirnya akad. Ada beberapa aspek yang menentukan berakhirnya suatu akad, yaitu yang pertama, telah tercapainya tujuan akad, yang kedua, terjadi pembatalan atau pemutusan akad, yang ketiga, salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia, yang keempat, tidak ada izin dari yang berhak, dan yang terakhir atau yang kelima, putus demi hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.